Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Iya, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Mana ketua kelasnya? Tolong ketua kelasnya memimpin temannya berdoa. Ya, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saat kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Sebelumnya ibu mau cek kerapiannya. Coba berdiri semuanya. Ibu mau lihat anak-anak ibu sudah rapi atau belum. Kalau belum, dicek, dirapikan. Ayo, sudah rapi semuanya? Sudah. Kita berdiri yang tegap. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, silahkan duduk kembali yang rapi. Nah, sekarang ibu mau tanya, apakah anak-anak ibu masih ingat pelajaran kita kemarin tentang apa? Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda apa yang sudah kita pelajari? Mencair, membeku, apalagi? Menguap. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari perubahan wujud mengembun. Hari ini kita belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda. Pembelajaran keempat, bahasa Indonesia tentang perubahan wujud mengembun, dan PPKN tentang kedudukan dan peran di sekolah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menemukan konsep perubahan wujud mengembun. Yang kedua, membuktikan perubahan wujud mengembun. Nah, nanti kita akan melakukan percobaan, makanya kita akan membuktikan perubahan wujud mengembun. Kemudian setelah melakukan percobaan, kita membuat laporan hasil percobaan proses mengembun. Kemudian menemukan perbedaan peran seseorang di sekolah dan menemukan tugas dan kewajiban seseorang berdasarkan perannya di sekolah, dan yang terakhir membuat daftar kedudukan peran seseorang di sekolah. Nah, sekarang coba lihat benda yang ibu pegang. Ini ibu pegang apa ya? Air dingin. Coba ibu minta Rifki pegang
sisi luar gelasnya? Apa yang Rifki rasakan? Basah. Kenapa basah? Kenapa basah? Apa air di dalam gelas ini keluar dia sehingga basah? Tidak. Nah, nanti kita cari tahu kenapa. Sekarang coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Gambar apa ini? Gambar kaca mobil. Kenapa kaca mobilnya mengembun sehingga orang itu bisa tulis-tulis dengan tangan di kaca mobil? Nah, ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah, kaca mobil bagian dalam kering. Tetapi ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah, sama dengan kita memegang air dingin tadi. Jika kita pegang air dinginnya, tangan kita akan basah, sama dengan kaca mobil ketika hujan turun. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Nah, nih perhatikan, gambarnya sama dengan yang Ibu pegang. Gambar gelas ada air esnya. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas tadi, Rifki? Basah. Kemudian apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Untuk mengetahuinya, ayo simak video berikut ini. Kali ini kita akan melakukan percobaan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pertama-tama, kita siapkan gelas, air, dan es batu. Itu denger rekaman. Taruh air secepatnya ke dalam gelas. Kemudian masukkan es batu. Ini Melakukan beberapa menit, sekitar 1 sampai 3 menit. Dan sekarang, coba kalian perhatikan permukaan gelas bagian luar. Kemudian gelas menjadi basah. Kenapa permukaan gelas bagian luar basah? Karena rodanya lebih dari sekalian gelas memenuhi air. Ketika gelasnya selesai, gelas menjadi dingin. Udara yang bersangkutan dengan gelas dingin akan panas suhunya. Uap air lebih berbeda dan berikut mendingin. Jika semuanya sudah cukup dingin, uap air ini akan menjadi titik-titik air di bagian dari gelas. Nah, uap air yang sudah mencair dan mengalir di tengah gelas ini dan teman-teman gunakan sebagai umpan tadi, prosesnya disebut penimbunan. Jadi, air yang gelas sama sekali bukan air yang berasal dari mana dan ada di dalam gelas atau wadah ini dua. Nah, tadi kita sudah lihat video yang Ibu tampilkan. Jadi perubahan wujud apa yang terjadi pada air yang ada di air es yang ada di dalam gelas ini? Perubahan wujud dari gas, menjadi cair. Disebut apa perubahan wujud gas menjadi cair itu? Mengembun. Nah, ini dia, mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Kenapa mengembun dapat terjadi?
akibat benda melepaskan energi panas karena sehingga Iya, bagus Ardi. Akibat benda melepaskan energi panas sehingga terjadi perubahan wujud benda menjadi cair. Ada contoh. Sekarang kita masuk ke contoh mengembun. Nah, ini tadi gelas. Gelas yang pertama ini gelasnya ada isinya enggak? Tidak. Jadi kalau tidak ada isinya gelasnya kering atau basah? Bagian luar gelasnya kering. Nah, gelas yang kering kemudian diisi dengan air es, kemudian sisi luar gelasnya terdapat titik-titik air. Nah, ini adalah contoh mengembun yang pertama. Selanjutnya, contoh mengembun yang kedua. Nah, ini kaca mobil. Saat cuaca cerah, kaca mobil bagian dalam kering. Tapi saat hujan turun, kaca mobil menjadi buram dan basah. Ini contoh mengembun yang kedua. Selanjutnya, contoh mengembun yang ketiga. Rumput di lapangan atau daun di pepohonan akan menjadi basah pada pagi hari. Pernah nggak kalian melihat pada pagi hari rumput atau dedaunan di halaman sekolah kita itu basah? Nah, itu adalah contoh proses mengembun. Selanjutnya, contoh mengembun yang terakhir. Nah, ini gambar apa ini? Gambar orang ketika dia menghembuskan nafasnya ke cermin. Apa yang terjadi pada cerminnya? Cerminnya jadi buram. Itu juga contoh proses mengembun. Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Lakukan percobaan pada LKPD. Nah, nanti kita akan melakukan percobaan pada LKPD untuk mengetahui proses mengembun lainnya. Tapi sebelumnya kita baca dulu teks yang ada pada papan tulis. Coba Rifki bacakan teksnya. teman-teman baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air, dan dalam air kelas menjadi basah. Ini merupakan bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeluarkan air kelas. Petugas menggunakan kain pen dan buku dan teman-temannya. Apakah di sekolah mempunyai petugas kebersihan? Nah, apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Ya. Apa petugas kebersihan itu? Menjaga kebersihan sekolah. Nah, di sekolah kita banyak peran-peran yang lain, bukan hanya petugas kebersihan saja. Siapa yang tahu ada peran-peran yang lain di sekolah? Kepala sekolah, betul Zidan. Siswa, betul Dinda. Guru, betul. Nah, iya, Satpam. Nah, sekarang kita akan melihat keberagaman peran di sekolah pada video berikut. Tolong disimak dengan baik. Keberagaman peran di sekolah, setiap warga sekolah itu memiliki tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perannya. Warga sekolah diantaranya ada kepala sekolah, staf tata usaha, petugas perpustakaan, guru, siswa, tugas kebersihan, dan satpam atau penjaga sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin sekolah. Tugas kepala sekolah diantaranya yang pertama, melakukan penilaian kinerja guru. Yang kedua, menyusun program kerja sekolah. Dan ketiga, menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah dan masyarakat.
Guru berperan sebagai tenaga pendidik di sekolah, dan tugas guru diantaranya yang pertama memberikan ilmu dan membimbing siswa, kedua memberikan evaluasi dan penilaian untuk siswa, dan ketiga membuat administrasi guru, dan keempat menjalin hubungan yang baik dengan wali murid. Siswa berperan sebagai peserta didik. Tugas siswa diantaranya yang pertama, belajar dan melaksanakan tugas. Kedua, melaksanakan jadwal piket. Ketiga, mematuhi tata tertib di sekolah. Dan keempat, berbuat baik kepada guru dan teman. Staf tata usaha berperan sebagai staf dalam bidang pelayanan. Tugasnya adalah yang pertama, melayani pembayaran SPP siswa, dan kedua, mengurus administrasi di sekolah baik administrasi guru maupun siswa. Nanti ya. Tugas perpustakaan. Tugas perpustakaan itu berperan sebagai Udah nggak usah lihat nanti. perpustakaan. Tugasnya yaitu yang pertama, membuat peraturan di perpustakaan. Kedua, melayani siswa dan guru dalam meminjamkan buku. Dan ketiga, membuat perencanaan pengadaan buku. Tugas kebersihan berperan sebagai pemelihara kebersihan, dan tugasnya diantaranya memelihara dan menjaga kebersihan sekolah seperti ruang kelas, taman, koridor, dan lain sebagainya agar menjadi lingkungan yang nyaman untuk belajar. Penjaga sekolah atau satpam berperan sebagai penjaga keamanan. Tugas dari penjaga sekolah antara lain menjaga keamanan siswa, guru, dan warga sekolah lainnya dari tindak kejahatan, dan menjaga fasilitas atau barang di sekolah dari tindakan pencurian. Nah, tadi kita sudah melihat keberagaman peran di sekolah. Tadi tugas kepala sekolah apa? Yuk, menilai kinerja guru. Tugas siswa apa? Apa? Belajar mendengarkan guru ketika menjelaskan. Kemudian tugas guru apa? Mengajar siswa. Petugas perpustakaan merapikan buku. Petugas kebersihan menjaga kebersihan. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Kita sudah duduk secara berkelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti kita akan melakukan percobaan dan berdiskusi. Coba duduknya berkelompok, hadap ke belakang. Duduknya berkelompok. Sudah berkelompok duduknya. Nah, coba lihat dulu cara mengerjakan LKPD-nya. Coba perhatikan dulu, bisa diperhatikan dulu.
Bisa diperhatikan dulu. Nah, nanti kelompok, tulis nama kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Kemudian nama kelompoknya. Kemudian ini petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan. Sudah dibawa gelasnya? Sudah, di situ sudah ada tutup gelasnya. Nanti kita akan melakukan percobaan. Sudah Ibu sediakan air panasnya. Kemudian pada kegiatan yang kedua itu kita membuat daftar kedudukan dan peran seseorang di sekolah. Nanti ada kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah, dan lain-lain. Sudah mengerti cara mengerjakan LKPD-nya? Sudah, kita mulai ya. Percobaannya hati-hati menggunakan air panasnya ya. Gelasnya. Tunggu. Sedikit aja ya. Tunggu, Ibu rekam. Dah. Dah, kalau sudah tutup. Tutup dengan tutup gelas. Ayo isi airnya. Kasih kawannya termosnya. Iya. Kalau sudah tutup. Udah tuh, tinggal tuang. Hati-hati. Nah, tutup lagi. Udah tutup. Tutup, coba lagi. Tutup. Penjas. Coba siapa? Coba Nuha buka tutup gelasnya. Coba lihat tutup gelasnya. Basah. Nah, tulis hasil percobaannya. Ketiga. Nah, coba lihat tutup gelasnya. Kok gelasnya yang ditengok? Nah, apa yang terjadi di tutup gelasnya? Basah. Ada titik-titik air. Nah, tuliskan hasil percobaannya di LKPD. Nah, coba lihat, buka tutup gelasnya. Apa yang terjadi pada tutup gelasnya? Basah. Ayo tulis hasil percobaannya di LKPD. Ayo buka tutup gelasnya. Coba perhatikan apa yang terjadi pada tutup gelasnya. Basah. Ada apa tuh di tutup gelasnya? Ada titik-titik air. Nah, tuliskan hasil percobaannya di LKPD. Gelasnya Safira. Coba lihat apa yang tutup gelasnya. Kok di gelasnya? Ditutup gelasnya, lihat. Apa yang terjadi? Basah. Tulis hasil percobaannya di LKPD. Sudah?
Dah, kalau sudah Ibu mau kelompok 5 presentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Silakan Nuha. Yang hasil percobaan. Dengarkan temannya. 1. Terdapat Angel hadap ke depan. terdapat titik-titik air yang menempel di tutup gelas karena mengembun. 2. Perubahan wujud menjadi cair. Ya. Sudah betul hasil percobaan dari kelompok 5? Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2, silahkan Rifki. Bawa itunya. Iya. Dengarkan temannya membacakan hasil diskusinya. 1. Guru kelas mengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasikan kelas. 2. Kepala sekolah mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. 3. Menjaga sekolah, melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. 4. Petugas perpustakaan mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, dan membuat perencanaan untuk mengadakan buku. 5. Petugas tata usaha sekolah mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi kegiatan di sekolah. 6. Guru penjas mengelola pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Ya, sudah betul kedudukan dan peran di sekolah yang dibacakan oleh kelompok 2. Sudah, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Silahkan Verisko. Bacakan yang ini hasil percobaan. Baca soalnya nomor 1. Apa yang terjadi pada tutup gelas setelah dibuka? Terdapat titik-titik air yang menempel di tutup gelas karena mengembun. 2. Perubahan wujud apakah yang terjadi pada percobaan yang telah kamu lakukan? Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah betul hasil percobaannya? Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Bacakan kedudukan dan peran di sekolah. Silakan Zahra. Yang kedudukan dan peran. Udah selesai. Kepala sekolah mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. 2. Guru kelas mengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan ke administrasi kelas. 3. Penjaga sekolah melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. 4. Petugas
perpustakaan, mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, membuat perencanaan untuk mengadakan buku. Tadi kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusinya tentang kedudukan dan peran di sekolah. Ada yang salah atau sudah betul? Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4E3. Nah, tadi kita sudah. Tadi kita sudah membacakan hasil diskusinya dan hasil percobaannya pada masing-masing kelompok. Ada yang sulit pada LKPD tadi? Tidak. Nah, kalau tidak, sekarang untuk mengukur kemampuan anak-anak dalam materi kita hari ini, kita mengerjakan soal evaluasi. Sebelumnya supaya semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, mudah-mudahan semangat ya mengerjakan LKPD-nya. LKPD-nya dikerjakan secara mandiri. Tidak secara berkelompok lagi, jadi tidak boleh menyontek. Ada 10 soal, Ibu beri waktu 5 menit cukup. Ya, silakan dikerjakan evaluasinya secara mandiri. Messi.
Sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Sudah, boleh Ibu ambil? Sudah belum? Ini siapa? Sudah ditulis namanya? Nah, sampai di sini pelajaran kita apa saja yang kita Ada yang belum dipahami sampai di sini? Sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya. Hari ini kita belajar tentang apa saja? Tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda apa yang kita pelajari hari ini? Gas menjadi cair. Ya, bagus Zidan. Gas menjadi cair itu perubahan wujud apa? Mengembun. Apa saja jadi contoh mengembun? Apa tadi contoh mengembun? Kaca mobil yang basah karena cuaca saat hujan turun. Apa lagi? Air es di dalam gelas yang menyebabkan sisi luar gelasnya basah. Kemudian apa lagi yang di halaman sekolah kita tadi? Daun pada pagi hari akan berembun. Kemudian apa lagi yang di cermin? Kaca. Kalau kita bernapas di kaca, itu kacanya jadi buram. Itu contoh mengembun. Kemudian apa lagi tadi yang kita pelajari yang PPKN? Kedudukan dan peran. Tadi ada apa saja peran-peran di sekolah? Ada kepala sekolah, kemudian guru, kemudian tata usaha, apalagi petugas kebersihan, apalagi petugas perpustakaan. Iya. Satpam. Iya, bagus. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Kita tutup pelajaran kita dengan doa. Silakan ketua kelasnya menyiapkan temannya. Nanti Nanti sandang tasnya kita bersihkan dulu hasil percobaannya kita bersihkan dulu gelasnya nanti sandang tasnya kita baca doa dulu. Siapkan ketua kelasnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susun bangkunya lagi.